Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta asmara ya untuk zodiak Pisces di bulan November 2025. Ini general love reading teman-teman ya. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Pisces di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja, Pisces di kartu yang pertama aku lihat di bulan November ini. Kalau soal cinta ya, kamu tuh banyak belajar dari masa lalu ya, banyak mengenang masa lalu untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi dalam kisah cintanya kamu. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali gitu di masa depan. Karena kamu sudah belajar, oh di masa lalu aku kayak gini nih, dalam kisah cintaku ke depannya aku nggak boleh lagi ya, nggak boleh sebodoh itu ya, nggak boleh seceroboh itu ya, kayak gitu. Dan juga di bulan November ini aku lihat Pisces juga kayaknya ada lagi nggak berdealing dengan seseorang gitu, lagi nggak berdealing dengan seseorang, menghindari untuk berbicara dengan seseorang, teleponan, karena ada apa ya, kayak marah ataupun rasa kurang gitu, agak kurang gimana gitu sama orang ini aku kak, jadi aku hindari seperti itu. Dan juga di bulan November ada potensi, nah ini nih, kamu bisa berpotensi ketemu karmik plus juga soulmate. Jadi nantinya kamu harus bisa ngebedain ya, bahwa kalau soulmate ini adalah seseorang yang benar-benar terkoneksi secara hati dan perasaan terhadap kamu ya, benar-benar seseorang yang bisa dikatakan inilah ya calon jodohmu ya, orang yang benar-benar buat kamu. Beda halnya dengan karmik. Karmik itu yang gimana kak ciri-ciri hubungannya? Ini ada karmic relationship soalnya ya, hubungan ataupun seseorang yang dimana dia ini banyak bawa apa ya, kamu banyak ke-trigger sama dia ya, banyak istilahnya ketidaktenangan yang kamu peroleh dalam hubungan bersama dengan dia, banyak banget masalah rasanya ya. Tapi dibalik itu semua, pokoknya ini hubungan yang hanya bersifat datang dan pergi gitu ya, datang dan pergi. Hubungan yang bisa memberikan pelajaran terhadap kamu buat kedepannya biar bisa menjadi lebih baik lagi. Hubungan yang seharusnya hanya ngasih pelajaran doang gitu loh ya, dan tapi bisa juga menimbulkan kebencian dalam prosesnya, karena karmik kan biasanya pedih ya dalam menjalaninya gitu, toksik, terkadang ada yang toksik juga, merasa sakit kak ngejalanin ini semua gitu ya. Terus juga di bulan November ini aku lihat ada chemistry yang luar biasa yang akan terjalin antara kamu dan seseorang, passionate sekali, bergairah sekali seperti itu, having fun. Apakah ini dengan karmik kak? Ya bisa aja dengan siapa aja sih, intinya di sini ada gairah kamu yang sedang membara gitu ya. Dan aku lihat juga di bulan November beberapa dari Pisces terkadang cukup merasa terluka ya, merasa sedih karena seseorang juga gitu. Bahkan ada yang putus kalau aku lihat, atau merasa kehilangan perasaan dengan seseorang seperti itu. Ini soulmate udah ada ya. Selanjutnya mari kita lihat situasi dan kondisi percintaan Pisces di bulan November 2025. Situasi dan kondisi percintaan Pisces di bulan November. Pisces, meskipun tadi ada sedih-sedihnya gitu ya
atau orang-orang yang kamu hindari karena kamu malas. Tapi kalau aku lihat apapun yang berkaitan dengan kehidupan percintaannya kamu, seharusnya di bulan November ini nggak akan bikin kamu jadi apa ya, merana banget lah gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya ketika kamu mau untuk serius dan fokus ya pada satu kisah cinta atau pada seseorang, ini bisa berhasil. Cuma tergantung penerimaan di kamunya. Kamu mau nerima nggak? Kamu mau menjalani nggak gitu. Kalau dijalani sebenarnya bisa saja berhasil. Dan aku lihat sesungguhnya perasaan kamu tadi memang ada marah gitu ya sama seseorang ya di November ini. Cuma kamu cukup bisa stabil kalau di hadapan orang-orang gitu. Kayak kamu kelihatan nggak punya masalah, kelihatan hidup kamu kayak baik-baik aja, happy aja ya. Padahal orang lain nggak tahu nih bahwa di belakang kamu tuh lagi marah gitu dengan seseorang. Tapi apa yang kamu tampilkan tentang citramu keluar sana adalah tentang Pisces yang selalu happy kehidupannya gitu. Dan single ada potensi kehadiran orang baru ya Pisces ya. Happy news buat kamu ini. Buat para yang lagi cari jodoh terutama ada potensi dideketin sama orang baru, cuma nggak tahu itu kriteria kamu atau bukan nantinya ya. Yang jelas kalau aku lihat juga ada hal-hal yang akan kamu perjuangkan soal kisah asmara kamu di November ya. Bagus dong, tentang perjuangan bagus, dan kamu bertindak tegas gitu dalam kisah asmara kamu. Kamu gak main-main, kalau A ya A, milihnya, kalau B ya B gitu. Dan ada keberuntungan buat Pisces di bulan November ini ya, Wheel of Fortune. Aku lihat juga di bulan November ada hal-hal yang akan berkembang soal cinta seharusnya ya. Dan fokus kamu ini adalah untuk ke depan gitu. Jadi apapun yang terkait dengan cinta-cintaan, Pisces ini nggak akan ada yang namanya pikiran untuk main-main gitu. Kamu tuh kalau udah mikirin soal cinta, soal asmara itu tuh udah ke jenjang ataupun ke tahap yang lebih serius, udah buat ke depan banget, bukan yang jalani hubungan untuk sekarang aja. No, udah melihat ke masa depan gitu. Dan aku lihat seharusnya sih kamu bisa mencoba untuk jauh lebih happy di bulan November ini soal asmara kamu ya. Kalaupun enggak, kamu bisa happy sama teman-teman kamu dulu ya, nggak bisa menghibur kamu, lagi-lagi terutama single. Kalau ya couple di sini kalau lagi ada masalah ke temen deh ya di November ini, karena mereka bisa bikin kamu lumayan happy lah. Tapi temen yang deket banget ya, jangan temenan ya, temen yang udah rasanya kayak saudara, itu yang lebih baik. Dan juga di bulan November ini aku lihat Pisces, lagi-lagi ini kelihatan ada beberapa orang tertentu yang akan kamu hindari gitu ya. Entah kamu merasa terganggu selama ini, atau di sini kamu juga udah ngerasa males, kak aku sama orang itu, aku masih marah sama dia gitu ya, sehingga kamu menghindari, membuat batasan dengan seseorang. Happy sih happy, tapi untuk satu orang ini doang kamu menghindari dia ya. Dan aku lihat di November kamu benar-benar kayak kalau soal asmara tuh masih menutup diri ya, seperti itu. Hanya terlihat baik nih di hadapan orang-orang, terlihat bahagia, tapi sesungguhnya hatinya masih belum bisa terbuka untuk kehadiran someone gitu. Dan aku lihat kamu sebenarnya membutuhkan apa ya, kasih sayang gitu ya, perhatian di sini. Cuma terkadang kalau yang couple pun ya, terkadang ada beberapa omongan-omongan yang nggak masuk gitu loh ke pasangan kamu. Terkadang di November ini kalian akan cukup sulit dalam saling memahami gitu. Kamunya paham, dianya nggak paham-paham tentang kamu. Tuh couple tuh, kalau yang single di sini hanya ingin seseorang yang tulus menyayangi kak gitu. Cuma kamunya di sini masih belum bisa membuka hati kamu untuk orang-orang yang akan hadir lah di November gitu. Oke Pisces, selanjutnya buat para Pisces yang saat ini memiliki seseorang yang sedang difokuskan, mari kita cek gimana perasaan dia ke kamu saat ini Pisces. Aku nggak siap sekarang Pisces, I'm not available, aku nggak tersedia, nggak tahu. aku belum bisa untuk kamu saat ini. Kamu nggak tahu seberapa sulitnya aku gitu ya untuk bisa lepas ataupun pergi dari kamu. Tapi aku mulai mengerti tentang koneksi yang terjalin antara kita saat ini. Tapi memang belum siap aja nih orang ke kamu untuk menjalin hubungan, keseriusan, komitmen gitu. Bisa jadi dia belum mau serius, kamunya udah mau, pokoknya hubungan tuh harus serius, nggak mau main-main lagi gitu ya. Tapi dia belum bisa. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya, di bulan November itu ada di Chariot Cancer. Energi paling kuatnya
Itu doang sih bisa dari ke-12 zodiak, cuma yang paling kuat Cancer. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Peace.